Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Yang siap memuji nama Tuhan boleh tepuk tangan, lambaikan tangan kanan kiri. Selamat pagi semuanya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita menghadap Tuhan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami nikmati setiap kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, berlimpah atas hidup kami Tuhan. Kami percaya saat ini Bapa, kami ada semua karena penyertaan terbaik yang Tuhan beri atas kami. Kami buka hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau melayani, kami mau alami perjumpaan bersama dengan Engkau Bapa pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, mari semua yang siap beribadah bersama kita katakan amin. Mari kita angkat satu pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, mari kita datang dengan sungguh-sungguh pada siang hari ini. Ya Yesus, kami datang Tuhan, kami menyembah Tuhan. Nyatakan syukurku di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanmu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin, amin Yesus. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, janjimu seperti fajar. Seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita nyanyikan satu kali lagi dengan sungguh-sungguh. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Yesus, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Kau tidak akan membiarkan kami sendirian Tuhan. Kau selalu membimbing kami Tuhan. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku, katakan dengan sungguh-sungguh, janjimu seperti fajar. Yes, Yesus. Janjimu seperti fajar pagi
Yes, haleluya. Siang hari ini kita mau berbahagia di tempat ini, kita berkumpul dengan saudara seiman kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Mari pada siang hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama fokuskan diri kepada Tuhan. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Kita mau datang Tuhan pada siang hari ini. Kita fokuskan hati kita. Biar Tuhan yang sentuh hati kita masing-masing pada siang hari ini. Tuhan mau memberi kesempatan kita untuk datang pada siang hari ini. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bapa sentuh hatiku. Yes, Yesus. Betapa ku mencintai. Lebih dalam lagi, kita siapkan hati dan pikiran. Buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Terima Tuhan pada siang hari ini. Tuhan mau kita datang. Tuhan punya rencana pada siang hari ini. Bukan karena kebetulan siang hari ini kita ada di tempat ini. Betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih, yes Bapa, kami siap Tuhan, sentuh kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Pada siang hari ini Tuhan, kami siap Tuhan. Emas yang murni, bentuk kami
Kami anak-anakmu datang siang hari ini Tuhan, memohon ampun Tuhan atas segala dosa yang kami perbuat atas segala kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan menyentuh setiap kami pada siang hari ini. Kami mau dihitung apapun yang Tuhan mau atas kami Tuhan. Jadikan kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami tolak segala kuasa iblis dalam nama Yesus. Buka hati kami Tuhan, ada masalah. Kalau ada kekecewaan, kalau ada iri hati, mungkin di masa lalu Tuhan, kami mau lepaskan hari ini Tuhan. Kami mau buang semua kepahitan kami pada siang hari ini Tuhan. Segala bentuk sakit hati Tuhan, segala bentuk iri kami yakin semua itu Tuhan izinkan terjadi kepada kami Tuhan. Tuhan pilih kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat ini Yesus. Sentuh hati kami Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Ya Yesus. Kau hebat Tuhan. Kau raja di atas segala raja Tuhan. Engkau yang bertahta di atas kami Tuhan. Kami mau diubahkan Yesus. Bentuk hati kami hanya padamu Yesus. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we sing, how great, how great. Katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Katakan how great is our God. How great
dalam kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dahsyat itu, kiranya boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Sebelumnya Tuhan berserahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, di 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 dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan firman Tuhan dengan kasih Kristus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom saudara kekasih Tuhan. Senang sekali bisa beribadah kembali pada hari ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau manusia mempunyai barang berharga, itu biasanya disimpan di mana? Pertama pilihannya di brankas atau di SDB, Safe Deposit Box, itu adanya di bank. Ya, itu kalau kita mempunyai barang berharga, kita akan taruh di tempat yang aman, di tempat yang nyaman. Pertanyaannya adalah saudara kesalahan Tuhan, kalau kita punya jiwa, apakah jiwa kita ini berharga atau enggak? Dan kalau berharga, jiwa kita itu ditaruhnya di mana? Kalau kita punya barang yang berharga, kita taruh di SDB, kita taruh di brankas. Tetapi kalau jiwa kita taruh di mana? Mazmur 31 ayat yang kelima. Ya, Mazmur 31 ayat yang kelima berbunyi demikian. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawamu, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara Tuhan, kalau kita punya jiwa sesuatu yang berharga, seharusnya kita menyerahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita serahkan ke dalam tangan Tuhan? Karena di dalam tangan Tuhan itu ada rasa aman. Di dalam tangan Tuhan itu ada rasa aman. Saudara-saudara Tuhan, pandemi sekarang belum selesai. Angka COVID mulai naik lagi, varian baru muncul lagi. Maka diharapkan kita semua menjaga kesehatan dan melindungi diri masing-masing. Tetap waspada, tetap waspada. Itu kita yang harus lakukan. Jadi saudara Tuhan, sementara angka COVID mulai naik lagi, situasi ekonomi dunia tetap mengkhawatirkan. Inflasi mulai tinggi di mana-mana, dan ancaman resesi tahun depan masih dibicarakan di mana-mana. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, apa pegangan kita? Pegangan kita cuma satu, perlindungan Tuhan. Amin. Perlindungan Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita dari situasi ini. Karena di dalam Tuhan ada rasa aman. Nah, pertanyaannya, bagaimana Tuhan melindungi kita? Bagaimana Tuhan melindungi kita? Saudara-saudara kesehatan Tuhan, kita bisa bayangkan kalau kita naik pesawat sakit. Wah, itu gimana saudara? Lagi naik pesawat sakit. Mungkin dada sesak atau perut mual. Bagaimana? Apakah saudara akan lari? Gak mungkin. Di udara, saudara kasih Tuhan, gak mungkin. Situasinya sangat panik. Saudara kasih Tuhan, itulah situasi saat ini. Paling-paling kalau kita lagi ada di pesawat, pramugari nanya, saudara-saudara siapa yang ada dokter? Ada dokter?
boleh bantu, paling begitu saudaraku. Beda kalau saat kita di darat. Saat kita di darat kita bisa langsung pergi ke rumah sakit, kita pergi ke dokter. Tapi kalau lagi di udara nggak bisa. Saudara kasih Tuhan, atau kita misalnya lagi ada di kereta api, lagi sakit, mendadak sakit, nggak bisa kereta api kita harus stop, berhenti, nggak bisa. Kasih Tuhan, situasi inilah kasih Tuhan yang terjadi. Pertanyaannya, kalau pramugari tanya, siapa yang ada dokter, boleh bantu. Kalau dokter yang datang, kalau hakim yang datang, kan repot saudara. Orang butuh sakit malah diurusin wasiatnya bagaimana, warisannya bagaimana. Celaka, tidak klop kasih Tuhan, tidak klop. Jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang pas di dalam kehidupan kita. Jadi kalau dokter yang datang itu pas, tapi kalau yang datang bukan dokter, itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ini pertolongan tidak tepat. Yang butuh apa, yang datang apa. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan Yesus itu spesialis dalam segala hal. Dalam segala hal Tuhan itu ahlinya. Itu sebabnya dia itu bisa diandalkan dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi Tuhan Yesus itu spesialis di dalam segala hal. Dalam situasi seperti ini kita bisa simpan atau taruh jiwa kita kepada Tuhan agar hidup kita aman dan terlindung. Amin. Agar hidup kita aman dan terlindung, kita harus menaruh jiwa kita kepada Tuhan. Tetapi saudara kasih Tuhan, banyak orang yang tidak mau simpan jiwanya kepada Tuhan. Maunya ditaruh di dalam dirinya, di dalam kekuatannya sendiri. Padahal dalam hidup manusia banyak hal yang tidak dapat kita duga dan tidak dapat kita hindari, seperti COVID dan krisis dunia ini. Kalau kita membaca perkembangan ekonomi, banyak orang yang kehilangan uangnya, bukannya jutaan, bukannya miliaran, bahkan triliunan, bukan 1-2 triliun, bahkan ribuan triliun. Amazon.com dalam 1 tahun dia hilang ribuan triliun. Bill Gates juga sama, hilang dalam 1 tahun ratusan triliun. Uangnya hilang. Jadi situasi saat ini kita kadang tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Alangkah baiknya kita menaruh jiwa kita kepada Tuhan. Tetapi rasa Tuhan, dengan saudara dan saya menaruh jiwa kita kepada Tuhan dan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan keamanan dalam menjalani hidup ini. Saat Musa memimpin bangsa Israel yang banyak itu dan bangsa yang susah diatur itu, Musa menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan atau kemampuan kepada Musa untuk bisa memimpin bangsa Israel ini masuk ke dalam Kanaan. Situasinya memang tidak mungkin. Kurang lebih ada 2 juta orang yang dipimpin oleh Musa. Dan 2 juta orang ini bukan yang nurut-nurut, bukan yang baik-baik. Alkitab mencatat bangsa Israel itu tegar, tengkuk. Orang bilang awan, tidak bisa dikasih tahu, keras kepala, saudara-saudara Tuhan. Nah, tetapi Musa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Kadang Tuhan melepaskan kita dari masalah, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Kadang Tuhan tidak melepaskan kita dari masalah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melewatinya. Mungkin saat ini COVID, resesi tidak kita bisa hindari, tetapi Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kita untuk bisa melewati masa-masa yang sulit. Kadang-kadang saudara Tuhan, masalah itu penting buat kita. Kadang-kadang masalah itu juga penting buat kita agar kita ini tidak menjadi sombong, agar kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalah COVID dan krisis dunia itu sebetulnya bukan masalah. Masalah krisis dan COVID itu sebetulnya bukan masalah.
Masalah yang sebenarnya adalah kita tidak bisa menaruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi krisis dan COVID itu sebetulnya bukan masalah. Yang masalah sebenarnya kita ini tidak bisa menaruh hidup kita kepada Tuhan. Serahkan saja hidup ini kepada Tuhan. Percayakan saja hidup ini kepada Tuhan. Saat bangsa Israel, saudara Tuhan, mendapatkan serangan dari Asyur, dari negeri Asyur. Asyur itu satu negara yang sangat sadis sekali. Sangat sadis sekali. Kalau dia mau membunuh orang itu tidak langsung dibunuh, tapi dikuliti benar-benar. Kalau dia mau menyiksa orang itu tidak seperti kita disiksa, tetapi betul-betul disiksa. Menderita, sangat menderita. Tetapi saat bangsa Israel mendapatkan tekanan dari Asyur, bangsa Israel pergi mencari pertolongan ke Mesir. Kita lihat di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan apa? Tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Saudara kekasih di dalam Tuhan, bangsa Israel mencari pertolongan kepada Mesir. Nabi Yesaya berkata sebenarnya itu bukan masalahnya di Asyurnya, bukan masalah di negara Asyurnya, bukan karena ketakutan yang diberikan oleh Asyur kepada bangsa Israel. Yang sekarang terjadi Asyur itu seperti COVID, saudara Tuhan, seperti krisis, bukan juga seperti Mesir. Mesir itu negara yang kuat, negara yang salah satu negara super power pada waktu itu. Bukan karena Mesir itu juga punya kekuatan dunia, punya banyak duit, punya koneksi, punya macam-macam. Bukan itu. Tapi masalahnya Yesaya mau berkata, masalahnya itu ada di kamu. Masalahnya itu ada di bangsa Israel, yaitu kamu tidak bisa percaya sama Tuhan. Kamu tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kamu lebih percaya kepada Mesir. Kamu lebih percaya kepada Mesir. Kamu pergi ke Mesir dengan tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Itu yang harus diselesaikan. Ngakunya percaya Tuhan, tapi begitu punya masalah, carinya Mesir. Carinya di luar Tuhan, bukannya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata, saudara Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal apa? Kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tuhan Yesus berkata, engkau ngaku Tuhan tapi engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Ini adalah pertanyaan yang penting bagi saudara dan saya sekalian. Karena begini, apa-apa, biarkan. Ya. Pertanyaan yang penting adalah, saudara kasihan Tuhan, apa artinya kata Tuhan? Apa artinya kata Tuhan di dalam Lukas 6 ayat yang ke-46 ini? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata Tuhan yang digunakan dalam bahasa Yunani ini adalah kurios. Tuhan ini digunakan kata kurios yang artinya Tuhan, pemilik, penguasa. Kalau kita berkata Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, itu artinya Dia adalah pemilik hidup kita. Dia adalah penguasa hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, karena Dia penguasa hidup kita, kalau ada apa-apa kita harusnya tanyanya sama Dia. Harusnya kita tanyanya sama Tuhan. Kalau terjadi sesuatu kita harus tanyanya sama Tuhan. Kita carinya Tuhan pertama, bukan cari yang lain. Bukan kita mencari hal-hal di luar Tuhan. Saudara kasih Tuhan, karena saya khawatir
kita jadikan Tuhan itu sebagai alat kita, atau Tuhan itu sebagai hamba kita, budak kita. Kita memakai Tuhan, bukan kita yang dipakai Tuhan. Kita memperalat Tuhan, bukan kita yang diperalat oleh Tuhan. Saya ingat dengan sebuah buku dengan judul Cat and Dog Theology, teologi kucing dan anjing. Si penulisnya Bob Zorgen ini, dia bilang, saya membeli kucing dan anjing di pet shop itu tujuannya kucing dan anjing ini menyenangkan saya. Betul, saudara, kalau punya kucing dan anjing, tujuannya kucing dan anjing ini untuk menyenangkan saya. Saya kasih makan yang baik, saya berikan fasilitas yang baik, tetapi respon kucing dan anjing ini berbeda. Nah, sama analoginya, persamaannya dengan Tuhan dan saudara. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya agar saudara itu menyenangkan hati Tuhan. Semuanya dikasih fasilitasnya sama. Nggak ada yang saya beda-bedakan. Oh, anjing makannya kualitas kelas 1, kucing kelas 2. Nggak ada. Atau sebaliknya, nggak ada yang saya beda-bedakan. Semuanya saya kasih fasilitas yang sama. Tapi responnya kenapa beda? Di mana bedanya? Kalau saat saya pulang, yang paling nyambut pertama yaitu anjing. Kucing kemana? Lagi tidur di sofa yang empuk. Yang menyambut pertama saya adalah anjing. Kucing lagi tidur di sofa. Lalu dia selidiki, apakah kucing ini termasuk binatang yang pendengarannya kurang? Oh, ternyata tidak. Kucing juga pendengarannya tajam. Tapi saat dia lihat, oh, bos gua pulang, tidur lagi, kelihatannya mungkin lebih rohani. Si kucing ini lebih rohani. Karena apa? Dia di dalam persekutuan Tuhan, doa, terus kelihatannya seperti itu. Saudara kesal Tuhan. Nah, menurut si Bob Zorgen ini, penulis dari Cat and Dog Theology ini berkata, kucing memperlakukan tuannya itu sebagai hamba, dan anjing itu memperlakukan tuannya itu sebagai tuan. Banyak orang yang memperlakukan seperti kucing kepada Tuhan. Tuhan itu sebagai hambanya. Tuhan, lu harus nyenangin gua dong. Lu harus mencukupi gua dong. Kalau lu gak cukupi gua bisa pindah ke yang lain. Coba buktikan. Kalau saudara punya kucing, enggak dikasih makan, itu bisa pergi ke tetangga. Buktikan. Tapi kalau saudara punya anjing, enggak dikasih makan, itu gak mungkin pergi ke tetangga. Saya dulu punya teman, ya, teman saya itu punya anjing. Kebetulan papanya itu tentara, dinas keluar pulau 1 minggu, enggak dikasih makan. Anjingnya tetap di rumah, dia tidak cari ke tetangga. Banyak juga orang Kristen seperti kucing, kerajaan Tuhan. Kalau saat doanya tidak dijawab, dia ngambek, dia pergi ke tempat yang lain. Ngapain gue percaya Tuhan? Tuhan kagak dengar apa yang gue mau. Tuhan itu tidak melayani gue. Banyak orang seperti itu, saudara Tuhan, memperlakukan Tuhan itu sebagai hambanya. Padahal Tuhan sudah memberikan fasilitas yang sama, berkat yang sama, perlindungan yang sama, tetapi responnya berbeda. Saudara pernah perhatikan kalau orang bawa anjing, kalau anjing yang benar itu dia selalu ada di depan. Artinya dia mau tunjukin, tuh lihat bos gua ada di belakang. Kalau ada anjing yang di belakang itu anjing kurang ajar. Tapi biasanya anjing itu pasti di depan. Dia akan memperlihatkan kepada orang, ini loh bos gua. Jadi kasih Tuhan, karakter anjing itu mendekati sorga. Semakin dia dekat kepada sorga, karena memperlakukan Tuhannya itu sebagai Tuhan. Tetapi karakter kucing itu menjauhkan dari sorga, karena memperlakukan Tuhannya itu sebagai hamba. Nah, itulah saudara Kristen, banyak orang Kristen seperti begitu. Karakternya menjauhkan dia daripada sorga.
Di Amerika ada boneka Yesus yang lucu banget ya. Bonekanya itu ada pennya di sana dan biasa ditaruh di dashboard mobil ya. Modelnya seperti gini. Jesus on the dashboard, goyang-goyang ya. Nah, ada salah satu iklan bunyinya demikian, bahwa Yesus akan membimbing dan menuntun Anda melewati lembah. Lembah apa? Lembah kemacetan. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang yang pengen seperti itu, memperlakukan Tuhan Yesus itu sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus itu sebagai satu pribadi yang kita panggil kalau sudah kepepet semuanya. Kalau udah kepepet, mentok sana sini, baru Tuhan Yesus kita panggil. Tuhan Yesus, tolong saya. Kalau kepepet, kalau udah gak tahu mesti ngapain lagi, kita baru panggil Dia. Kalau udah gak ada jawaban lagi, kita baru cari Tuhan Yesus. Masalahnya, kata Yesaya begini, bahwa kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan, tapi dalam tindakan tidak. Antara pengakuan dan tindakan itu berbeda. Kalau sudah berbeda, itu namanya munafik. Banyak orang Kristen yang munafik. Dia berkata, aku percaya kepada Tuhan, tapi dalam tindakannya, dalam actionnya, dalam gaya hidupnya tidak mencerminkan dia itu percaya kepada Tuhan. Yesaya berkata, kamu ngakunya percaya Tuhan, tetapi begitu punya masalah, nanyanya sama Mesir, bukan ke Tuhan dulu. Itu permasalahannya. Bukankah kita sering berkata kita ke Mesir karena kita gak mau dikit-dikit ngerepotin Tuhan? Kenapa kita ke Mesir? Kenapa kita gak bertanya sama Tuhan? Kenapa kita bertanya kepada yang lain? Orang Hokkien bilang, paise, gak enak loh dikit-dikit ngerepotin Tuhan. Kelihatannya rohani. Kelihatannya rohani, saudara kasih Tuhan. Sebetulnya tidak rohani. Tuhan marahnya di situ. Kenapa lu gak pertanya sama gua? Tapi kenapa lu pergi ke Mesir? Saya kasih contoh begini. Kalau orang tua punya anak, anak punya masalah, yang dicari itu tetangganya, yang ditanya itu tetangganya. Saya mau tanya, saudara marah gak? Pasti marah dong. Saudara jengkel gak? Pasti jengkel dong. Dikit-dikit dia nanyanya ke tetangga. Bapaknya tanya, kenapa lu gak tanya sama papa? Kenapa lu gak tanya sama mama? Kenapa lu tanya sama tetangga? Saudara paham ya, kenapa Tuhan itu protes ke Mesir? Saya ini bapakmu, kamu itu anakku, kata Tuhan. Kalau ada apa-apa ngomong ke sini dong, jangan nyelonong tanya ke tetangga. Orang tua pasti jengkel lihat anaknya seperti itu. Kalau ada masalah, tanyanya ke orang lain. Di sini ada anak saya, Kenan dan Esra. Kalau dia ada masalah, dia tanya sama orang lain, sama tetangganya. Bagi orang tua, saya juga pasti akan kesal. Kenapa gak tanya papamu dulu? Tuhan bukan cuma untuk hari Minggu. Ingat, Tuhan bukan cuma untuk hari Minggu, tapi setiap hari. Tuhan itu bukan saja di jam ibadah, tapi jam kantor juga loh. Menurut dunia, pola pikir itu dibagi dua. Ada pola pikir Yahudi dan ada pola pikir Yunani. Jadi cara pola pikir di dunia ini terbagi dua, Yunani dan Yahudi. Pola pikir Yunani itu bilang begini, bahwa dunia itu dibagi dua. Ada yang namanya dunia sakral, dunia yang ilahi, atau ada juga yang dunia sekuler. Dan dunia yang sakral ini menyangkut Tuhan. Seperti saudara saat ini beribadah, itu dunia sakral menurut orang Yunani. Di luar itu yang namanya pekerjaan,
yang namanya keluarga, yang namanya usaha itu disebut sekuler. Sekuler dan sakral itu ada tempatnya dan waktunya masing-masing. Gak bisa itu dicampur. Gak bisa, itu menurut konsep orang dunia. Contoh, kapan jam sakral itu? Ya hari Minggu, jam 10 sampai jam 12 gua beribadah. Lu jangan ganggu gua. Lu gak boleh otak-atik gua mau beribadah. Selebihnya saudara Tuhan, itu baru kita ngomongin bisnis, ngomongin keluarga. Itu namanya dunia sekuler. Jadi di luar jam sakral kita boleh ngomongin yang sekuler. Atau kalau jam kantor kita nggak boleh ngomongin Tuhan. Kalau kita lagi kerja, lu jangan ngomongin Tuhan. Ini dunia kita berbeda. Ini dunia sekuler. Kalau mau ngomongin Tuhan, tunggu nanti hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Nah itu waktunya kita ngomongin Tuhan. Gara-gara pola pikir Yunani yang mendunia ini, orang Kristen kalau hari Minggu itu suci sekali hatinya. Di luar itu mengerikan sekali. Bisa bertingkah laku bebas sekali. Orang-orang tidak sama sekali kelihatan kerohaniannya. Hari Minggu doang, jam 10 sampai jam 12 dia suci. Setelah itu gak kelihatan. Antara iblis sama malaikat itu gak kelihatan. Nah itulah pola pikir orang-orang Yunani. Tetapi pola pikir orang Yahudi itu beda. Dunia ini gak dibagi dua, kata orang Yahudi. Semuanya satu. Gak ada yang sekuler, gak ada yang sakral. Semuanya itu adalah sakral. Baik di kantor, baik di rumah, baik di rumah ibadah, itu semuanya bersifat rohani. Termasuk juga kata kerja. Bagi orang Yahudi, kerja itu ibadah. Tahukah saudara, kata kerja yang digunakan oleh bahasa Ibraninya yaitu abodah. Abodah, kerja itu abodah, artinya ibadah. Jadi kalau saudara kerja, itu namanya beribadah. Itu konsepnya orang Yahudi. Akibatnya semua dalam hidup ini menyangkut kepada Tuhan. Semuanya, segala sesuatu oleh orang Yahudi, segala sesuatu itu disangkutkan kepada Tuhan. Maka orang-orang Yahudi bisa menguasai dunia. Memang Yunani menguasai pendidikan. Betul, orang-orang Yunani, bangsa Yunani menguasai pendidikan. Tapi 11% yang memenangkan hadiah Nobel itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang menguasai semua. Padahal penduduk Yahudi di dunia ini hanya sedikit sekali. Kenapa? Karena pola pikirnya yang berbeda. Bagi orang Yahudi, cuci piring itu rohani. Bahkan bagi orang Yahudi, kalau masuk ke toilet aja itu rohani. Saudara tahu nggak? Kalau orang Yahudi mau masuk ke toilet itu doa dulu. Mau masuk ke toilet itu doa dulu. Doanya gini, malaikat tolong jangan ikut saya dong. Saudara jangan ketawa saudara. Ini memang benar. Orang Yahudi bilang kalau dia mau masuk ke toilet, malaikat jangan masuk dulu. Sebab engkau adalah mulia. Saya mau urusin urusan manusia dulu. Setelah itu saudara-saudara Tuhan, setelah selesai dia cuci tangan, dia berdoa lagi. Dia bilang terima kasih Tuhan Allah. Dia mengucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena engkau telah menciptakan manusia dengan banyak lubang. Coba Tuhan kalau lubang salah satu mampet, repot Tuhan, mati manusia. Betul saudaraku? Coba saudara kalau nggak berak-berak, kalau nggak ada BAB, kalau saudara nggak kencing-kencing, mati saudara. Ditutup satu lubang yang Tuhan. Jadi bangsa Israel itu, dia setelah ke toilet, dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menciptakan banyak lubang pada manusia dan tidak ada satu lubang pun yang Engkau tutup. Dia mengucap syukur. Saudara-saudara Tuhan, kira-kira begitu doanya. Benar nggak kalau kita perhatikan lubang kita mampet satu, mati saudara. Orang yang sakit jantung itu karena ada penyumbatan di pembuluh darahnya. Satu aja mampet, langsung mati. Jadi Tuhan memberikan sesuatu yang pas.
diri manusia. Di dalam lubang manusia itu pas. Nggak ada yang namanya keenceran, nggak ada yang namanya kekentalan. Kalau keenceran, mencret, betul? Kalau kekentalan, sembelit kita. Nah, jadi Tuhan masih pas sama kita. Ini yang namanya disebut doa Asher Yatsar. Orang-orang Yahudi itu menyebut itu. Kalau kita bisa menyerahkan diri kita atau menaruh hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita itu pasti akan aman. Kita akan terlindung. Nah, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita melihat diri kita adalah sesuatu yang berharga, maka kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan? Kalau kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan merasakan tenang. Kita akan merasa tenang. Mazmur 62 ayat yang pertama berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku yang sayang Tuhan, sekarang banyak orang mencari ketenangan jiwa dengan banyak cara. Banyak cara. Tentunya yang main sosmed mengikuti dong perkembangan waktu malam Halloween di Korea Selatan, di Incheon. Yang mati berapa orang? 157 kalau nggak salah, saya lupa. Matinya banyak. Kenapa? Karena mereka itu pada mencari ketenangan jiwa. Dan itu dicatat bahwa semakin malam pengunjung orang itu semakin banyak, semakin membludak. Orang pada mencari ketenangan. Ingat saudara Tuhan, ketenangan dunia itu bersifat sementara. Sedangkan ketenangan yang Tuhan janjikan itu bersifat abadi. Bersifat abadi. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dan 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Tuhan mengundang kepada kita untuk kita datang kepada Dia. Tuhan mengundang kepada saudara dan saya. Dia berkata, hai jiwamu yang berharga, marilah datang kepadaku, maka aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Aku akan memberikan ketentraman di dalam hidupmu. Inilah janji Tuhan kepada kita sekalian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia sekali lagi yang tidak menentu, ya, COVID semakin meningkat. Katanya ada virus varian yang baru yang dapat membunuh kekuatannya 80%. Jangankan 80%, sekarang aja kita sudah setengah mati, apalagi 80% kekuatan yang bisa membunuh. Nggak usah takut. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita taruh hidup kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita melihat dunia seperti gelap. Orang zaman dulu sekasih Tuhan, siklus krisis itu biasanya per 60 tahun. Tetapi sekarang sekasih Tuhan, krisis itu gak bisa ditebak. Bisa tahunan itu bisa terjadi. Bisa terjadi karena tidak bisa memprediksikan. Hanya di dalam tangan Tuhan sajalah kita akan tenang. Amin. Kita akan aman. Taruhlah hidupmu dan hidupku kepada Tuhan saja. Jangan kita taruh ke brankas, jangan kita taruh ke SDB, tapi taruhlah di dalam tangan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku dan keselamatanku.
syukur. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Haleluya. Selamanya beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh indah Tuhan bersamamu selama-lamanya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Hasan untuk firman-Nya hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua, menjadi saudara berkat buat pimpinan kita, pemimpin seminggu ke depan kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di GBI Home. Kami tunggu kedatangan untuk ibadah selanjutnya. This is your house, this is your home. Persembahan reguler maupun persembahan persepuluhan. Nanti persembahan bisa dimasukkan di tempat di depan setelah kita selesai ibadah ini. Saudara kasih Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih ada persekutuan doa keluarga. Dimulai kemarin lagi, Rabu kemarin kasih Tuhan, dihadiri 11 orang. Di situ saya melihat banyak karya Tuhan luar biasa. Banyak keluarga yang dipulihkan. Kita satu dengan yang lain sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kita satu dengan yang lain sharing tentang pengalaman hidup. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan mengubahkan. Di situ kami semua saling dikuatkan dengan satu dengan yang lain. Dan kami percaya kalau saudara dan saya bisa join, bisa gabung bersama-sama dengan kami, saya percaya kita pasti juga akan diberkati. Ya, kita akan mulai lagi persekutuan doa keluarga tahun depan, ya. Karena Desember itu terbentuk dengan Natal, ya. Terbentuk dengan Natal. Nanti kita akan mulai lagi Januari, ya. Saudara-saudara, terima kasih. Saya percaya kita pasti akan diberkati Tuhan. Dan juga mari kita berdoa terus untuk tempat ibadah kita, ya. Saya berdoa terus kepada Tuhan bagaimana Tuhan mengarahkan kita ini untuk punya tempat ibadah yang lebih permanen, supaya kita ini bisa ibadah setiap saat. Saudaraku, bantu di dalam doa. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Dan juga Natal kita tanggal 18
Desember jam 5 sore, 18 Desember jam 5 sore. Nanti kita akan beribadah di Walnut 5 di sebelah, saudara Tuhan. Tempatnya yang lebih besar. Hari ini banyak yang berhalangan. Salah satunya adalah keluarga Handika dengan Lili karena anaknya masih sakit ya, masih sakit saudara Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga ini dan juga kita berdoa untuk juga Daud yang masih sakit dan juga ada beberapa yang berhalangan saudara kasih Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai mereka. Tuhan ada di pihak mereka semuanya ya Bapa. Tuhan boleh memberkati mereka semuanya Tuhan. Hamba berdoa untuk yang tidak hadir pada hari ini ya Tuhan. Untuk daripada keluarga Handika Tuhan dengan Lili Tuhan. Untuk anaknya Marcella yang masih sakit Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan boleh menyembuhkannya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Daud Tuhan. Biarlah Tuhan yang penglihatannya terganggu. Biarlah Tuhan boleh menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hamba juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kemarin Tuhan sudah dilakukan pemberkatan nikah kudus antara saudara Richard dengan saudara Florence Tuhan. Engkau memberkati pasangan ini Tuhan. Pasangan yang baru ini Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk tempat ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan memberikan petunjuk kepada kami. Tuhan memberikan arahan kepada kami. Di mana kami harus tetap beribadah Tuhan. Di mana kami harus tetap mempunyai tempat ibadah yang baik ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukalah jalan kepada kami Tuhan. Kami hanya memohon, kami hanya meminta petunjuk-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, berikanlah arahan-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga Tuhan sebentar kalau kami akan memberikan persembahan Tuhan, memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berlipat dengan kali ganda Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun juga Tuhan. Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya ya Bapa. Yang memberikan persembahan reguler maupun yang memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberikan ketentraman, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau Engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan, maka segala berkat ini akan mengalir di dalam kehidupanmu, baik di dalam usahamu, baik di dalam pekerjaanmu, baik juga di dalam studimu, baik saat kau masuk maupun saat kau keluar dari rumahmu. Maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Saudara-saudara Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.